Oke gengs, balik lagi bersama saya di channel Kardun TV. Jadi hari ini saya lagi bersih-bersih ya, sekalian ganti kampas rem belakang. Karena udah gak enak ya, kalau di rem itu gak ngerem gitu, masih nyelonong gitu. Nah ini penampakan kampas remnya ya, udah agak tipis sedikit. Tapi ini kampasnya masih bisa digunakan lagi untuk jangka waktu 1 bulanan. Namun di sini saya kagok bongkar pasang gitu ya. Jadi sekalian saya ganti dengan yang baru. Nah, pada intinya di sini saya akan berbagi sebuah tips bagaimana caranya kampas rem tromol ini lebih responsif ya. Meskipun menggunakan kampas lokal ya atau bukan orinya, kita buat responsif seperti menggunakan kampas rem orinya atau sejenisnya ya. Nah teman-teman, ini adalah debu yang menempel pada tromol ya. Jadi ini menyebabkan si rem belakang itu bunyi berdecit ya, atau pengereman itu kurang pakem kalau ada debu ini. Nanti kita bersihkan. Nah sekarang kita buka dulu kampas rem yang lamanya. Nanti kita akan pasang dengan kampas rem yang baru. Nah teman-teman, kampas remnya nanti saya akan ganti dengan merek ini ya, merek YSK. Kampas rem ini bukan ori. Kalau ori itu harganya sekitar 50 ribuan. Namun ini lokal, harganya sekitar 35 ribuan kalau di daerah saya. Nanti kita akan modif agar lebih responsif dan agar si debu itu tidak menempel pada tromol. Jadi nanti saya akan buatkan jalur seperti ini ya, ke bawah, atau disilangkan atau bisa juga dijigjakan dengan menggunakan gergaji besi atau gerinda bila yang punya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke prosesnya bagaimana caranya. Kita simak saja videonya. Jadi untuk teman-teman yang mau niru cara ini agar rem tromolnya lebih responsif, untuk pemotongan kampasnya itu jangan sampai mentok sampai bawah ya. Jadi cukup setengahnya saja dari ketebalan kampas tersebut agar aman. Maka jika terlalu dalam itu bisa mengakibatkan si kampas itu copot dari dudukannya ya. Itu sangat membahayakan sekali. Jadi diusahakan saja setengahnya dari ketebalan kampas tersebut. Sebenarnya cara ini sudah banyak digunakan pada motor-motor balap zaman dahulu ya, dan sudah tidak aneh lagi lah kalau nggak salah. Nah kalau sekarang itu udah gak zaman ya kalau pakai kampas seperti ini. Dikarenakan sudah banyak kampas-kampas rem racing yang lebih responsif, yang lebih enak, yang lebih pakem pokoknya. Namun di sini saya berbagi sebuah tips dan trik agar si rem tromol ini lebih pakem dan tentunya low budget ya. Nah teman-teman, jadi seperti inilah jadinya ya. Nanti selanjutnya kita akan menuju ke proses pemasangan. Nah sebelum menuju ke pemasangannya, kita bersihkan dulu dudukannya. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman, maka kita bersihkanlah supaya enak dipandang dan enak dipakai. Oke teman-teman, jangan lupa tromol belakangnya juga kita bersihkan agar si debunya dan kotorannya menghilang. Karena jika masih ada sisa-sisa debu atau kotoran, maka si pengereman itu kurang maksimal atau bisa menyebabkan si rem itu berbunyi ya, kalau di rem itu berdecit. Nah jadi untuk kampas yang sudah saya gergaji ini, nanti si debunya ini bersarang di garis-garis ini ya. Karena debu itulah yang mengakibatkan pengereman itu kurang responsif ya. Oke teman-teman, ini langkah terakhir ya. Kita menuju ke langkah pemasangan. Kita pasang dulu kampasnya. Untuk pemasangan kampasnya, kita pasangkan dulu atau tempelkan dulu salah satu bagian, mau itu bagian bawah atau mau bagian atas. Kemudian salah satu bagiannya kita tarik saja begini ya. Kalau susah, kita gedor saja menggunakan kunci atau palu.
Nah, kita menuju ke langkah terakhir yaitu pemasangan pelek, dan nanti kita disambung dengan pemasangan knalpotnya lagi. Kita percepat saja ya agar mengurangi durasi. Mohon maaf teman-teman, jangan meniru adegan ini ya. Ini digulingkan karena susah memasang baut knalpotnya, dikarenakan tidak ada kunci 10 yang panjang. Jadi ini lumayan susah kalau menggunakan kunci 10 yang pendek. Jadi harus dimiringkan seperti ini. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang.